Biasanya gue nggak pernah self insert ke karakter fiksi manapun, contohnya kayak ke Ayano Koji atau Hachiman dari Oregairu, lalu bilang kayak wah ini gue banget. Tapi hal itu lain cerita dengan karakter utama dari anime Bocchi Drop yang namanya Hitori Goto, seorang gadis remaja yang kelak akan dipanggil dengan nama Bocchi. Dia ini pink, dia drog, dia sangat relate dengan gue karena dia introvert dan memiliki gangguan kecemasan sosial. Dengan kata lain, dia jadi kesulitan untuk berkomunikasi serta menjalin hubungan dengan orang lain. Karena hal itulah yang membuat Bocchi nggak punya satupun teman dan jadi no lab. Di suatu malam, Bocchi mendengar quotes dari salah satu anggota kru band yang dilihatnya saat menonton TV bersama ayahnya. Mungkin di momen ini Bocchi ngerasa relate dan berpikir, wah dia mirip dengan gue, dia orang introvert juga, dia gue banget cok. Melihat sebuah harapan dan termotivasi, Bocchi pun memutuskan untuk bermain gitar, lalu membentuk sebuah band. Tujuannya apa? Itu karena Bocchi ingin terkenal agar orang lain menyorak dan memuji dirinya. Tapi impiannya nggak semudah itu tercapai. Malcolm Gladwell, seorang penulis terkenal, mengatakan kunci untuk mencapai keahlian sejati dalam keterampilan apapun itu, yaitu terus berlatih setidaknya sampai 10.000 jam terbang. Sementara itu Bocchi menghabiskan 6 jam setiap hari untuk bermain gitar selama 3 tahun karena Bocchi itu no lab, yang artinya 365 dikali 3 dikali 6 yang hasilnya 6.540 jam. Wah sialan, setelah tahu akan hal ini gue langsung salut dengan Bocchi yang konsisten dengan passionnya. Jadi gue ngeliat sudut kamar, di sana ada gitar yang belakangan ini hampir nggak pernah gue sentuh. Karena Bocchi lah gue pun jadi termotivasi buat main gitar lagi. Sekarang Bocchi sudah SMA, dia masih sama seperti dulu kecuali skill bermain gitarnya yang makin jago, dan bahkan dia punya channel YouTube-nya sendiri. Yang artinya, yap bener banget, dia YouTuber. Bocchi sama kayak gue. Jadi kan makin relate. Tapi ada sebuah perbedaan besar, yaitu subscriber Bocchi 30.000 sedangkan gue Nijika. Yap, bisa dibilang dialah si kuning yang menarik Bocchi dari keterpurukan. Dia best girl by the way. Lalu bertemu dengan si biru, lalu dengan si merah, yang nantinya mereka akan membentuk band dengan nama Keisuku Band, yang artinya ikatan atau persatuan. Dan akhirnya Bocchi mendapatkan teman dan lingkaran baru yang menerimanya tanpa adanya rasa diskriminasi. Ya, Bocchi emang gak pernah dirundung sih. Dan ketika ada 4 cewek anime berkumpul di satu ruangan, disitulah ada lonjakan kebahagiaan. Yang gue maksud itu karena gue cukup banyak nonton anime dengan 4 cewek anime di satu ruangan. Contohnya Mugen, Hidamari Sketch, Yuri, dan Lucky Star. Anime ini anime slice of life dan gak hanya menceritakan cute girl doing cute thing doang, tapi juga tentang musik, juga tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, juga tentang cinta. Gue nggak nyangka Cloverworks bakal senyat ini garap anime Bocchi Drop, apalagi ada fakta menarik di episode 5 saat penampilan Keisuku Band. Secara keseluruhan itu digambar menggunakan animasi 2 dimensi ya, bukan CG. Hal ini sama kasusnya dengan scan saat Asuka suapin Shinji di movie Reboot Evangelion kalau nggak salah. Dan mungkin lu juga sadar kalau punchline dari anime ini kebanyakan karena hasil dari overthinking Bocchi setiap kali dia dihadapkan dengan kecemasan sosialnya. Dan dari awal episode ini anime udah kocak banget komedinya, setidaknya buat gue pribadi. Selain itu kualitas animasinya kreatif, menarik, juga bervariasi. Ditambah voice actingnya asik, terutama seiyu Bocchi. Jadi gue cek ke My Anime List buat ngecek siapa orangnya. Aoyama Yoshino. Jujur gue nggak pernah tahu siapa dia, tapi kelihatannya dia antusias banget dengan role yang diperankannya, dan gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Bocchi Drop juga diarahkan dengan baik, angle kameranya diletakkan di tempat yang tepat, juga di waktu yang tepat. Sutradaranya adalah Saito Keiichiro. Dia sangat keren karena dia pernah jadi sutradara anime Sony Boy. Jadi dia keren karena Sony Boy keren. Hal menarik lainnya yaitu author manga Bocchi Drop ini suka memparodikan cover album berbagai musisi di panel manganya. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2022, akun Twitter ini terinspirasi membuat fan art Keisuku Band dengan cover album sebagai referensi. Dan kalau lu lihat di Facebook beberapa hari yang lalu di Indonesia banyak juga yang mengikuti tren ini dengan hashtag BTR Band Parody. Yap, gue suka anime nih. Jadi anime ini bagus, karena anime ini bagus jadi gue suka anime ini. Dan gue harap si kuning juga menemukan gue dan menarik gue dari keterpurukan. Terima kasih telah menonton. さて、本日のお題はこちら。本当の夢はその先にあるんだけど。でも、まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。まだぼっちちゃんには秘密だよ。
ちゃんには秘密だよ。